Kisah dimulai di kota Nanran saat celah iblis raksasa menandai hari kebangkitan para siswa. Di bus, karakter utama kita tampak tenang banget, sementara siswi di sekitarnya pada heboh sendiri. Tiba-tiba, wajah cowok ini langsung shock berat, baru bangun iya. Di tengah kepungan penumpang bus, dia akhirnya sadar kalau dirinya beneran sudah kembali ke masa lalu. Jiang Yan ingat betul ini hari kelulusannya, momen sakral. Dari sini dia tahu, waktunya cuma 2,5 tahun sebelum kehancuran total kota Nanran. 12 tahun lalu, dimensi iblis mendadak muncul dan membawa kehancuran. Manusia mencoba melawan, tapi ternyata semua senjata api bahkan nuklir, sekalipun sama sekali, gak mempan. Tapi pas dideketin, mereka justru mulai membangkitkan kekuatan bertarung. Jelasin, setelah 5 tahun perang brutal, para awaken akhirnya berhasil merebut kembali kendali atas gerbang itu. Alhasil, tatanan masyarakat manusia pun berubah total demi bertahan hidup. Sekarang, setiap siswa usia 18 tahun wajib pergi ke dimensi iblis buat membangkitkan kelas mereka. Kelasnya sendiri dibagi jadi tip bertarung, pendukung, dan kreasi. Sialnya, tip kreasi selalu dianggap yang paling ampas. Jiang Yan ingat di kehidupan dulu, dia cuma dapat kelas kreasi tingkat F. Tapi tunggu, dia punya bakat dewa bernama modifikasi yang bisa mengubah rongsokan jadi harta karun bernilai tinggi. Jiang Yan bantu para penguasa memodifikasi nama skill dan senjata jadi barang tingkat dewa. Tapi, karena kekuatannya kelewat ngeri, mereka malah ketakutan lalu mengurungnya biar bisa dimanfaatkan. Pas naga level 96 menyerang, Jiang Yan yang hampir tewas memakai kekuatannya untuk mengubah kata kebangkitan, boom. Dirinya pun terlahir kembali ke masa lalu. Kembali ke masa kini, bus mulai mendekati stasiun dan instruktur menyuruh semua siswa bersiap. Dikasih kesempatan kedua begini, Jiang Yan bersumpah cuma bakal mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia pun berjanji, rahasia kekuatan dewa miliknya nggak bakal dibocorkan ke siapapun. Bus sekarang melewati zona infeksi yang penuh energi magis berbahaya. Merahasiakan kekuatannya adalah cara terbaik melindungi orang terdekat. Sementara dia sendiri bakal diam-diam grinding biar makin kuat demi menyelamatkan semuanya. Mereka akhirnya sampai di markas asosiasi pemburu kota Nanran. Begitu turun dari bus, beberapa siswa langsung cemas setengah mati. Takut dapat kelas kreasi yang gak guna. Seorang cowok bernama Yanting jadi pusat perhatian karena semua orang yakin dia bakal dapat kelas petarung. Tapi yang Hong Wei, teman sekelas Jiang Yan, malah nyindir kalau si jenius pun bisa dapat kelas ampas. Tak lama, sang guru menyuruh Jiang Yan maju duluan buat memberi contoh bagus. Sambil menaiki tangga, instruktur menjelaskan kalau dia cuma perlu menempelkan tangannya ke bola kristal. Setelah itu, petugas langsung memanggil nama Jiang Yan dari sekolah nomor 1 Nanran untuk maju. Jiang Yan pun berjalan santai ke tengah panggung kebangkitan, santai sekali. Dia sudah tahu apa yang bakal terjadi, karena dibanding yang lain, dia punya keuntungan tahu masa depan. Dua siswi berbisik kalau Jiang Yan punya bakat magis bawaan dan bakal ngeri banget kalau dapat kelas petarung, tapi gurunya malah cemas. Berharap murid andalannya ini nggak dapat kelas kreasi. Yang Hong Wei dan temannya malah asyik mengajak, berkata kalau anak miskin dari kawasan kumuh pasti dapat kelas ampas. Jiang Yan berdiri di depan bola kristal raksasa bermuatan energi ungu pekat. Tanpa ragu, dia langsung menempelkan tangannya, dan seketika cahaya terang mulai berpender kencang. Tiba-tiba, pilar cahaya emas raksasa melesat ke langit dan menyelimuti tubuhnya. Di udara, tulisan Tinker muncul di layar hologram, mengungkap kelas pertamanya. Profilnya menunjukkan kalau dia dapat kelas Tinker. Teknik kreasi peringkat F. Penonton langsung geger. Gurunya hampir pingsan gak percaya murid terbaiknya dapat peringkat paling bawah. Dua pembuli langsung ketawa ngakak melihat Jiang Yan dapat kelas selemah itu. Yang Hong Wei girang setengah mati karena akhirnya bisa mengalahkan rivalnya setelah 3 tahun. Petugas coba menghibur dengan bilang kelas Tinker nggak buruk-buruk amat buat cari duit servis barang. Tapi mendarat, aura biru misterius kembali menyelimuti tubuh Jiang Yan. Petugas itu kaget dan berteriak kalau bola kristalnya masih beraksi. Tanda kebangkitan kelas ganda. Gurunya melongo. Karena pemilik kelas ganda adalah sosok jenius yang sangat langka. Detik berikutnya, pusaran energi yang jauh lebih kuat kembali mengelilingi Jiang Yan. Dan secara mengejutkan, tulisan farmer muncul di udara sebagai kelas keduanya. Profilnya terupdate, dia resmi punya kelas Tinker dan Farmer yang sama-sama peringkat F, asli gokil sih.
dapat kelas ganda, tapi isinya ampas semua begini. Dua pembuli itu makin kencang mengejaknya sebagai jenius pemilik dua kelas peringkat F sekaligus. Sang guru cuma bisa meratapi nasib malang muridnya yang kini dicap produk gagal. Sementara itu, Jiang Yan turun dari panggung tanpa peduli omongan orang. Dia sempat bertanya-tanya apa dirinya sapes itu. Tapi seringai tipis di wajahnya membuktikan sebaliknya. Dia tahu kelasnya ampas, tunggu dulu. Tapi dia punya bakat dewa pelawan takdir, kemampuan bawaannya adalah modifikasi. Bisa mengubah satu kata di nama barang atau skill. Dia membuktikan bagaimana skill mempercepat pertumbuhan milik farmer bisa diubah total. Teknik baru bernama menghidupkan kembali ini bahkan sanggup menyembuhkan semua luka target. Jiang Yan tersenyum penuh percaya diri, sadar kalau skill ini bakal jadi senjata andalannya. Melihat papan peringkat siswa baru, dia berjanji bakal segera memuncaki kedua daftar tersebut. Dengan tatapan tajam, dia bakal bikin semua orang gemetar di bawah dominasi kelas peringkat F, apalagi bonus melimpah sebagai peringkat 1 bakal membantunya jadi yang terkuat dengan cepat. Alur cerita berlanjut ke kamp latihan Nova, tempat khusus bagi pemula untuk menaikkan level. Selain aman, disinilah para pemula bisa meraup X paling banyak buat berevolusi. Memecahkan rekor juga bakal memberi poin bonus turnamen provinsi, sekaligus jaminan masuk Universitas Impian. Makanya, rencana Jiang Yan bukan cuma lulus latihan, tapi juga menyabet rekor baru demi mengamankan slotnya. Di gerbang, petugas memeriksa profil Jiang Yan dan heran melihat dua kelas kreasi tingkat F. Petugas itu bertanya apa dia yakin mau solo dengan mengingat tingkat kesulitannya yang tinggi untuk kelas peringkat F. Dia menyarankan Jiang Yan buat bikin party bareng teman sekelasnya. Tapi Jiang Yan menjawab santai kalau dia yakin dan meminta peralatan pemulanya. Petugas mengira cowok ini cuma lagi denial. Salah satu petugas akhirnya memberikan pedang besi dan sepatu kulit. Jiang Yan ingat di kehidupan sebelumnya dia cuma dapat pedang, jadi sepatu ini adalah bonus kebaikan dari mereka. Pedang besi itu menambah 5 poin serangan, sedangkan sepatu kulitnya memberi tambahan 3 poin kecepatan. Meski begitu, Jiang Yan sadar dirinya masih diremehkan karena kelas ampas miliknya. Sebelum masuk, petugas mengingatkan agar dia segera meminta bantuan ksatria jika kesulitan menghadapi monster kelinci. Jiang Yan cuma berterima kasih, lalu berbalik masuk dengan pedang tersampir di punggungnya. Saat gerbang ditutup, dia tahu semua orang bakal segera dibuat melongo. Begitu masuk, Jiang Yan langsung mengaktifkan kemampuan modifikasi miliknya. Pedang besinya berubah jadi baja, dan sepatu kulitnya menjadi sepatu angin dengan stat tinggi. Dia bahkan bisa mengubahnya jadi pedang suci. Tapi mengingat adanya kamera pengawas di dalam domain, dia memilih buat tidak terlalu menarik perhatian dulu. Lagi pula, dia sudah merasakan akibat buruk pamer bakat di kehidupan masa lalunya. Jadi dia ogah mengulangi kebodohan itu. Biarpun item level 1 yang dimodifikasi tidak bakal jadi super kuat. Buat sekarang sih sudah cukup banget. Area latihan ini sendiri dibagi menjadi 3 zona. Ada area dasar, area tingkat lanjut, dan terakhir area bos utama. Untuk memecahkan rekor dan mengantongi poin bonus, dia harus menembus area bos raksasa yang sangat ditakuti itu. Caranya dengan mengalahkan kelinci penyeruduk yang merupakan bos level ini dan jauh lebih kuat dari monster biasa. Tiba-tiba, di depannya muncul beberapa kelinci level 1 dengan sirah kristal super keras di kepala mereka. Target utamanya adalah mencapai level 5, jadi dia harus membantai minimal 100 monster lucu, tapi mematikan ini mendadak. Salah satu kelinci memekik kencang, memicu kawanan lainnya bersiap menerjang bersamaan. Seketika, segerombolan besar kelinci langsung menyerbunya demi menjatuhkan si pemuda. Jiang Yan sadar betul, hanya setelah mencapai level 5 barulah dia layak melangkah ke tahap besar berikutnya. Wilayah serigala badai memang neraka bagi pemula, tapi tempat terbaik untuk menaikkan levelnya dengan cepat, tanpa membuang waktu. Pemuda itu langsung menerobos maju menggunakan pedangnya, menebas habis setiap kelinci yang menghalangi jalan. Dia yakin bisa langsung melompat ke level 10, setelah membersihkan dungeon ini. Lagi pula, begitu menyentuh level 10, dia bakal membuka kemampuan tingkat dewa legendaris yang luar biasa itu. Berbekal kekuatan baru ini, dia bisa menciptakan binatang ajaib dan tumbuh jauh lebih kuat. Sambil terus bertarung, dia teringat rival masa lalunya, Yang Hongwei, yang pasti sudah membangkitkan kekuatannya sekarang. Kembali ke arena, petugas memanggil nama Yang Hongwei untuk upacara kebangkitan kelasnya. Si perundung ini tampak gugup,
tapi dia sangat mendambakan kelas yang lebih hebat dari rivalnya agar bisa pamer. Dia pun menyentuh bola kristal. Ledakan energi yang jauh lebih dahsyat daripada milik Zhang Yan pun terjadi di udara. Tulisan berserker membara dengan kobaran api, mengungkap kelas tempur tingkat A miliknya. Hal ini langsung membuat si perundung melompat kegirangan setengah mati. Murid-murid lain langsung melongo tidak percaya pasalnya. Si abadi peringkat 2 selama 3 tahun ini akhirnya berhasil membalikkan keadaan dengan sangat epik. Sambil tersenyum jemawa, dia menegaskan bahwa mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh memanggilnya nomor 2 di kelas 1 tingkat akhir. Hanya ada satu penguasa mutlak, dan posisi itu jelas miliknya seorang. Yang Hongwei dengan lantang memproklamirkan dirinya sebagai jawara baru di kelas mereka. Teman-teman penjilatnya pun langsung sibuk memberi selamat sambil mengejek bahwa Zhang Yan tidak akan pernah bisa menandinginya lagi. Si jenius baru ini celingukan mencari si beban peringkat F yang harusnya menonton kejayaannya sekarang. Salah satu anak buahnya menyahut bahwa dia melihat Zhang Yan berjalan sendirian menuju ke pusat latihan Nova. Akhirnya, si perundung memutuskan menyusul bersama gerombolannya dengan dalih ingin membantu melibas Dungan. Padahal semua orang tahu dia cuma ingin menonton Zhang Yan mempermalukan diri sendiri demi kepuasan pribadinya. Sang guru mendadak teringat betapa kerasnya pemuda itu belajar sampai larut malam di kelas. Sementara itu di dalam Dungan, Zhang Yan mulai memasuki area hutan lebat sambil celingukan mencari monster yang bersembunyi. Ingatan tentang latihannya di ruang sihir pun melintas kembali ke arena. Pemuda misterius itu bergumam bahwa kelas peringkat F tidak akan membatasi rival lamanya. Dialah Wang Hafan, juara 2 sekolah bidang sastra, yang hanya kalah dari Zhang Yan. Baginya, tidak ada yang tahu seberapa keras perjuangan pemuda itu selain dirinya. Dia langsung teringat momen final tahun pertama saat mereka berdua bertarung sengit di dalam gimnasium hari itu. Zhang Yan benar-benar menaklukkan hatinya lewat kegigihan luar biasa dan mengalahkannya secara jantan. Menyadari niat jahat yang Hongwei yang ingin membuat onar, dia pun memutuskan menyusul demi melindungi rivalnya. Baginya, Zhang Yan hanya boleh dikalahkan oleh dirinya, dan siapapun yang berani mengusik pemuda itu harus berhadapan dengannya. Sementara di Dungan, Zhang Yan tampak kelelahan setelah memancing dan membantai 100 monster sekaligus sambil terduduk di atas tumpukan bangkai kelinci. Kini dia hanya perlu menghabisi sang raja demi menembus level 5. Tiba-tiba saja, Raja Kelinci penyeruduk level 5 muncul dengan zirah kristal elemennya yang berkilau. Sialnya, Zhang Yan menderita luka dalam dan masih tertahan di level 4 dengan 94% pengalaman. Si kelinci raksasa bersiap menyerang sekuat tenaga. Habisi musuh sekali pukul, melalui lompatan dahsyat, monster berapi itu langsung menerjang ke arah Zhang Yan. Zhang Yan tahu betul, jika dia nekat melawannya, secara langsung, dia pasti akan kalah dalam pertarungan tidak seimbang ini. Namun, dia sudah menyiapkan rencana matang saat melihat sang Raja Kelinci mengaktifkan kemampuan sundulan api bawaannya. Nah, disinilah kejeniusannya bekerja. Dia langsung memakai kemampuan modifikasi untuk mengubah taktik sundulan api lawan menjadi ledakan kepala mandiri. Akibat perubahan instan itu, kepala si Raja Kelinci mulai bersinar sangat terang dan siap meledak kapan saja. Detik berikutnya, boom, ledakan kolosal terjadi menghancurkan area sekitarnya dalam pertunjukan cahaya mengerikan. Pemuda itu naik ke level 5 dan bergumam bahwa kemampuan peledakan diri ini cukup berguna di luar. Layar besar mendadak mengumumkan rekor barunya, 26 menit 9 detik saja. Teman-teman yang Hongwei terbelalak panik karena rekor sebelumnya terpaut 1 jam 17 menit lebih lambat. Si perundung yang tidak terima pun berteriak menuduh bahwa pemilik kelas ganda F itu pasti sudah curang. Dia yakin trik kotor itu akan menghancurkan reputasi rival lamanya. Maka dari itu, Yang Hongwei bertekad turun tangan langsung untuk membongkar kebohongan besar Zhang Yan di depan semua orang. Sementara di Dungan, Zhang Yan memakai keahlian pemulihan untuk menyembuhkan seluruh lukanya. Dia tahu betul bos di tahap selanjutnya adalah seekor serigala raksasa yang jauh lebih brutal ketimbang kelinci tadi. Raja Serigala Badai sempat menyulitkannya di masa lalu, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk balas dendam. Sambil memanggul pedang, dia bertekad akan menagih utang lama pada monster serigala tersebut tanpa ampun. Dia pun tiba di markas Serigala Badai, wilayah yang dikenal luas sebagai zona mimpi buruk bagi para pemula. Serigala biasa di sini berkisar antara level 6 sampai 9, sedangkan rajanya berlevel 10, tantangan berat bagi murid baru.
Jika pemula biasa nekat masuk ke sini, mereka dijamin bakal babak belur karena tingkat kekuatan para serigala badai ini tergolong cukup tinggi. Namun di balik bahayanya, hadiah yang ditawarkan tempat ini juga luar biasa menggiurkan. Siapapun yang sanggup bertahan akan mendapat poin melimpah, dan jika berhasil membunuh sang raja, mereka bisa langsung melompat ke level 10. Bayangkan saja, biasanya butuh 10 hari penuh untuk mencapainya. Tapi tonton ini, sekali babat habis kalian bisa langsung melompat ke level 10 dan membuka bakat kedua. Itulah alasan kenapa petugas gerbang memastikan kembali keputusannya, sebab biasanya hanya kelompok berisi 6 orang berlevel 8 atau 9 yang berani menginjakkan kaki di tempat ini. Petugas itu teringat ada seorang jenius berkelas tingkat A yang nekat mencoba tantangan ini, berakhir luka parah, hingga harus melewatkan ujian masuk perguruan tinggi. Jadi dia heran kenapa pecundang kelas ganda F seperti Zhang Yan malah sengaja mencari mati di sini. Zhang Yan menghargai kepeduliannya, namun menegaskan bahwa keputusan bulatnya untuk menaklukkan Dungel tidak akan berubah. Mendengar itu, petugas gerbang mendengus kesal dan menyahut bahwa dia sama sekali tidak peduli. Jika si pemuda bersikeras mengambil risiko sendiri, dia tidak akan menghalanginya. Meski diremehkan, Zhang Yan tidak akan goyah hanya karena gonggongan anjing liar di pinggir jalan. Begitu dia melangkah masuk ke arena Dungel, sekawanan serigala badai langsung menyambutnya dengan lolongan panjang siap menerkam. Tanpa rasa takut sedikit pun, Zhang Yan berlari kencang menerjang monster-monster itu dengan pedang cahayanya yang menyala. Dia membatin bahwa sudah lama sekali sejak pertarungan terakhirnya, dan kini saatnya menguji kekuatan teman lamanya ini. Dari atas tebing, sang petugas memandang rendah dan menyebut pemuda itu sebagai orang paling keras kepala di dunia. Dia menilai tindakan menerobos kawanan monster secara membabi buta itu sangatlah gegabah. Lewat gerakan kilat, Zhang Yan mulai membantai serigala satu demi satu, demi mengantongi 10 poin pengalaman dari tiap monster. Si petugas melongo melihat betapa mudahnya pertarungan itu berjalan tanpa menggunakan satupun keahlian kelasnya. Sambil bercucuran keringat dingin, petugas itu mulai curiga jangan-jangan pemilik kelas ganda F ini sebenarnya adalah seorang jenius tersembunyi. Tak berselang lama, seluruh arena pertarungan berubah sunyi, menyisakan Zhang Yan yang santai beristirahat di atas tumpukan jasad para serigala. Menyaksikan pemandangan luar biasa tersebut, si petugas hanya bisa berdiri terpaku dan akhirnya mengakui bahwa pemuda itu adalah monster jenius yang sesungguhnya. Malu banget. Dia tahu gak bisa lama-lama di sini, karena kalau sampai cowok itu melihatnya, dia pasti bakal dipermalukan habis-habisan. Untungnya, karakter utama kita yang sudah level 9 langsung pakai skill kebangkitan, karena pertarungannya barusan benar-benar brutal. Teknik penyembuhan ini memulihkan seluruh lukanya dengan bayaran 100 poin mana. Dia langsung sadar kalau serigala di sini jauh lebih kuat dan gesit dibanding kelinci. Biarpun sudah bangkit, sisa rasa sakit dari hantaman musuh masih terasa di tubuhnya. Tapi itu bukan masalah besar. Demi mengubah takdirnya di dunia ini, rasa sakit sekecil ini sama sekali tidak ada artinya. Dari kejauhan, Raja Serigala Raksasa akhirnya muncul. Nah, sekarang saatnya pertarungan asli antara dua raja dimulai. Tonton sampai habis. Makhluk raksasa itu menyeringai memperlihatkan taringnya dengan mata menyala. Siap bertarung di babak final Dungel. Raja Serigala topan level 10 ini mengendalikan elemen angin untuk melesat cepat dan menyerang sekuat tenaga. Monster ini punya dua skill mematikan, kecepatan angin dan cakar bilah angin. Kedua teknik ini lumayan kuat, tapi sayangnya susah banget buat dimodifikasi. Menurut Zhang Yan, kalau memaksa memodifikasinya malah bisa bikin sistem error. Jadi dia sempat bingung harus bagaimana. Begitu makhluk itu maju menerjang, si pemuda langsung memutuskan untuk menghadapi serangan secara jantan. Dia langsung merobek bajunya, memamerkan otot-otot kekar yang siap bertarung melawan bos terakhir. Selain punya skill tingkat dewa, Zhang Yan ini juga juara satu di bidang sastra dan bela diri. Tanpa pikir panjang dia langsung maju baku hantam lawan sang serigala. Di luar, Yang Hongwei dan gengnya malah sudah kelelahan cuma karena kelinci. Tiba-tiba seorang petugas datang dan memarahi mereka karena nekat masuk ke area tingkat tinggi tanpa isi. Si perundung itu kesal setengah mati dan heran bagaimana Zhang Yan bisa menyelesaikan Dungel secepat itu. Yakin kalau saingannya itu curang, dia menyuruh teman-temannya buat mengejar Zhang Yan, tapi di layar besar muncul pengumuman baru kalau Zhang Yan sukses mengalahkan Raja Serigala dan memecahkan rekor lagi.
Yang kaget setengah mati karena rekor sebelumnya itu 1 jam 29 menit, dan sekarang malah dipotong setengahnya. Dia langsung berlutut lemas sambil menatap layar, benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bilang kalau musuhnya berani curang sejelas ini, dia tidak akan memberi ampun. Dia pun mengajak gengnya pergi ke markas Serigala Topan untuk menghancurkan reputasi si pemuda. Di dalam arena, Raja Serigala yang kalah kini terkapar tak berdaya setelah ditebas pedang Zhang Yan. Sang karakter utama akhirnya berhasil mencapai level 10 dan bisa membangkitkan skill bawaan keduanya yang sudah dinanti-nantikan. Dia mendapatkan 2 skill baru, yaitu ketahanan fisik dan teknik petani cangkok tanaman. Profil karakternya langsung diperbarui dengan kemampuan baru ini, dan dia akhirnya mendapatkan apa yang sangat dia inginkan. Sambil tersenyum puas, Zhang Yan kembali mengaktifkan kemampuan modifikasinya demi melancarkan rencana. Kedua skill barunya sekarang muncul di layar sistem, siap untuk ditingkatkan ke level yang lebih gila. Dia memodifikasi teknik cangkok tanaman menjadi pencangkokan universal. Sebuah skill tingkat dewa. Kemampuan ini bisa menciptakan monster kontrak sihir dan membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lewat skill ini, dia bisa menggabungkan 2 spesies berbeda untuk melahirkan makhluk purba atau makhluk superior baru. Begitu kemampuannya mencapai level 10, peluang keberhasilannya bakal menjadi 100%. Dengan begini, monster sihirnya bisa berevolusi dan mendapat kemampuan ras yang jauh lebih tangguh. Bahkan menggabungkan 2 monster tingkat A bisa menciptakan monster tingkat S yang kekuatannya menembus batas langit. Memakai gulungan penjinak monster, dia bisa membuat kontrak hewan dan memiliki peliharaan tempur paling setia di kepalanya. Dia teringat orang-orang kuat yang dulu mengendalikannya di kehidupan lampau gara-gara kemampuan ini. Kembali ke masa sekarang, tubuh Zhang Yan penuh luka bekas pertarungan, tapi tatapannya tetap tajam. Setelah pertempuran panjang itu, sambil memanggul pedang di bahunya, dia melihat serigala-serigala yang tumbang, lalu bergumam kalau hasil buruannya sangat memuaskan. Tiba-tiba sebongkah kristal sihir super mahal jatuh dari tubuh Raja Serigala, sebuah hadiah langka yang sangat berharga. Tapi dia sadar kalau semua barang di tempat latihan ini milik asosiasi, jadi tidak bisa dia ambil begitu saja. Tapi karena sekarang dia sudah level 10, dia bisa pergi ke area liar, di mana semua barang yang dia temukan jadi miliknya. Tepat saat itu, rasa perih luar biasa menyerangnya, membuatnya sadar kalau lukanya cukup parah. Karena lukanya tidak sampai mematikan, dia tidak bisa memakai skill kebangkitan. Sedangkan kalau harus ke rumah sakit biayanya terlalu mahal. Karena bokek, pilihan terbaiknya adalah menusuk diri sendiri sampai pingsan lalu hidup lagi. Sayangnya, Satria Asosiasi ada di sekitar situ, dan melakukan aksi nekat itu di depan mereka pasti bakal memancing kecurigaan. Akhirnya dia memutuskan mencari tempat sepi untuk memakai kemampuan kebangkitannya secara diam-diam. Pemuda itu pun berjalan ke arah pintu keluar arena latihan demi mencari tempat yang jauh lebih aman, tapi mengejutkannya, kerumunan siswa sudah berkumpul di luar markas besar. Dia heran kenapa ada banyak sekali orang di sana, dan apa yang sedang mereka tunggu-tunggu dengan begitu cemas. Di tengah kerumunan itu, seseorang tiba-tiba menunjuknya dan berteriak kalau dialah anak baru yang memecahkan semua rekor. Dari situ dia sadar kalau mereka adalah kakak kelas tingkat akhir yang penasaran dengan aksinya di dalam dunia. Karena semua mata tertuju padanya, si pemuda sadar dia tidak bisa memakai kemampuan penyembuhannya di sini. Lukanya semakin parah, hingga menodai seluruh bajunya dengan darah, yang pasti akan langsung disadari orang-orang sekitar. Dia harus kabur dari kerumunan ini, biar bisa mengobati lukanya tenang tanpa ketahuan. Tapi tiba-tiba jeng-jeng. Cahaya emas super terang menyala dan langsung merebut perhatian semua orang di alun-alun kota. Seorang pemuda membangkitkan kelas malaikat suci dengan sayap raksasa yang menerangi seluruh area sekitar. Para siswa langsung heboh, karena ini adalah kelas pendukung tingkat S, salah satu yang paling langka di dunia. Tepat setelah itu, seorang gadis bernama Yao Xinu dari keluarga Yao juga membangkitkan kekuatan luar biasa. Kerumunan semakin gempar mengingat keluarga Yao adalah salah satu keluarga paling terpandang dan terkuat di wilayah ini. Cahaya penyembuh milik gadis itu mengenai Zhang Yan, membuat semua lukanya langsung menutup seketika. Gadis berambut ungu tersebut terlihat sangat mencolok di tengah keramaian dengan aura kekuatannya yang begitu tenang. Dia menghampirinya untuk berterima kasih atas penyembuhan tadi, menyebut kalau lukanya sudah sembuh total.
Sebagai tanda terima kasih, Zhang Yan menawarkan diri untuk memperbaiki perlengkapannya dan mengajak kerja sama di masa depan. Gadis itu tersenyum manis lalu menerima tawarannya, berkata dia akan menghubunginya jika butuh perbaikan. Tapi momen tenang ini langsung buyar saat Yang Hongwei dan gengnya datang sambil berteriak menuduhnya sebagai penipu licik. Yang Hongwei berteriak pada kerumunan agar tidak tertipu oleh Zhang Yan. Dia menuduh pemuda itu berbuat curang untuk memecahkan rekor, apalagi Zhang Yan cuma punya 2 kelas ampas peringkat F yang tidak berguna. Murid-murid lain langsung terkejut karena kelas pembuat peringkat F sama sekali tidak punya daya tempur. Si perundung menegaskan kalau hal ini tidak mungkin terjadi kecuali Zhang Yan membeli beberapa perlengkapan perang tingkat tinggi. Sambil tersenyum mengejek, dia bertanya apa saingannya memakai cara kotor karena takut tersaingi, tapi seseorang di tengah kerumunan mengingatkan kalau Zhang Yan memang dikenal sebagai murid yang sangat miskin di sekolahnya. Sang rival langsung menuduh kalau dia memalsukan data bantuan sekolah demi terlihat miskin untuk mendapat keuntungan pribadi. Kerumunan pun mulai berbisik jijik, mengira Zhang Yan benar-benar menyalahgunakan program bantuan sosial tersebut. Sambil menyeringai tipis, Zhang Yan bertanya, apakah si rival ingin dia membuktikan kebenarannya. Si perundung langsung setuju dan menantangnya duel tanpa menggunakan perlengkapan apapun untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Gadis berambut ungu langsung menengahi dan memperingatkan Zhang Yan agar tidak termakan jebakan konyol itu karena dia tidak perlu membuktikan apa-apa. Zhang Yan berterima kasih atas perhatiannya, tapi tampaknya dia sudah memantapkan hati. Sambil menggenggam pedangnya, dia berbalik dan menerima tantangan rival lamanya itu sekarang juga. Dia merasa harus menyelesaikan masalah ini secepatnya agar si perundung tidak mengganggu rencananya untuk menjadi jauh lebih kuat di masa depan. Si rival tertawa remeh dan menganggap tantangan ini konyol, karena dia adalah prajurit peringkat A- yang sangat tangguh. Dengan aura merah membara, dia mengaktifkan mode berserker dan berjanji akan mengoyak wajah sombong Zhang Yan. Keduanya kini berdiri saling berhadapan di tengah alun-alun kota, siap bertarung dalam duel maut yang akan segera dimulai. Sang protagonis tetap tenang tanpa rasa takut sedikit pun, dan berkata, kalau orangnya lumayan hebat, tapi dia harap musuhnya bisa bertahan lama. Zhang Yan tahu kalau rivalnya sengaja ingin menindasnya memanfaatkan perbedaan kelas mereka. Tapi bagi dia, kelas lawan cuma sekadar detail kecil, dan bukan sumber kekuatan sejatinya. Dia pun langsung memasang kuda-kuda bertarung sambil memperingatkan, kalau orang kuat akan tetap kuat meski tanpa kelas tingkat tinggi. Tanpa buang waktu, si perundung langsung menerjang sekuat tenaga dengan aura merah membara. Gadis itu menonton dengan cemas dan merasa pertarungan ini tidak adil karena kelas petarung peringkat E melawan kelas kreasi. Dia cuma perlu menang, toh perlengkapannya sudah pulih total sebelum pergi dari markas. Makanya dia santai saja bertarung tanpa alas kaki untuk membuktikan tidak membawa barang apapun. Si rival berteriak pongah, lalu merangsak maju dengan pukulan maut, mengira ini adalah akhir baginya. Tapi di luar dugaan si perundung, karakter utama kita berhasil menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Dia tidak percaya dan makin murka karena pukulannya yang sudah pasti kena malah meleset. Si rival pun langsung melancarkan rentetan pukulan cepat. Tidak percaya kalau pemuda itu bisa menghindari semuanya. Dengan gerakan yang sangat lincah, karakter utama kita menghindari setiap pukulan seperti hal biasa. Dia mengaku kalau kelas berserker peringkat A memang sangat kuat dalam pertarungan langsung yang cepat. Tapi pemuda itu tahu bahwa serangan sehebat apapun tidak berguna kalau gagal mengenai sasaran utama. Dia pun mengejek bahwa memukul membabi buta cuma membuang stamina karena dia sudah membaca semua polanya. Tanpa ragu, satu jotosan keras langsung menghantam dada si rival kena telak. Dia pun mengejek si perundung yang langsung tertegun kebingungan karena tidak pernah bisa membaca gerakannya. Si penyerang meludah dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan semua orang. Akibat hantaman keras itu, pemuda sombong tersebut terpental ke belakang dan ambruk ke tanah kalah total dan sangat dipermalukan. Menang mutlak, dia pun berkata kalau levelnya masih jauh di atas mereka. Semua penonton langsung dibuat melongo keheranan melihat peringkat F menggilas berserker peringkat A. Dia menepuk tangannya dan berkata karena urusan sudah beres, dia tidak mau buang waktu lagi di sana. Sambil melangkah pergi, dia berpikir harus segera pergi ke alam liar untuk mencari perlengkapan bagus. Berkat kemampuan modifikasinya, mendapatkan barang bagus bukan lagi masalah besar. Dia pun memutuskan untuk pergi ke lapak kaki 5
guna membeli beberapa perlengkapan dasar untuk dimodifikasi nanti. Tapi pemuda itu sadar dengan uangnya yang sangat pas-pasan. Melihat-lihat lapak saja bakal sulit dan gila. Coba kalian lihat ini, tiba-tiba ada serangan mendadak dari arah belakang. Dengan inderanya yang sangat tajam, Zhang Yan langsung menyadari serangan itu dan bersiap membalas. Tanpa perlu menoleh ke belakang, dia mengangkat tangan dan menahan pukulan tersebut dengan sangat santai. Si penyerang ternyata adalah Wong Haing, yang mengenalnya sebagai juara satu bela diri selama 3 tahun berturut-turut. Pemuda berambut ungu itu menyapanya dan memuji kehebatan serta keahliannya yang luar biasa. Sambil tersenyum, dia melemparkan sekaleng soda kepada rival lamanya itu sebagai tanda persahabatan. Si rambut ungu berkata, kalau saja Zhang Yan tidak mengalahkan perundung tadi, dia sendiri yang bakal turun tangan. Dia lalu menegaskan kalau cuma sang karakter utama rival yang diakuinya, bukan pecundang seperti Yang Hongwei. Namun si kawan menyadari kalau Zhang Yan tadi sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat bertarung. Kejadian ini membuatnya teringat pertarungan sengit mereka berdua saat kelas 1 SMA dulu. Hari itu, di tengah arena pertarungan, si rambut ungu mengangkat tangan dan mengakui kekalahannya dengan sangat sportif. Zhang Yan ingat sejak hari itu, rivalnya selalu menyerah setiap tahun tanpa mau bertarung lagi. Jadi, dia bertanya, apakah temannya melakukan itu demi mengalah soal beasiswa karena dia anak orang kaya. Tapi pemuda itu mengelak dan mengaku sebenarnya dia ngeri melihat tatapan mata rivalnya yang kejam. Zhang Yan lalu bertanya apa dia akan menyerah lagi di turnamen nasional mahasiswa baru tahun ini. Dia menatap tajam, mustahil baginya untuk menyerah. Dia menjamin kali ini pasti akan menang. Sambil tersenyum menantang, dia berjanji akan bertarung habis-habisan di turnamen besar mereka nanti. Kedua rival ini lalu mendentingkan kaleng soda mereka, meresmikan janji untuk duel sengit di masa depan. Temannya lalu melemparkan 2 kartu dan menawarkan 2.000 koin untuk membeli panduan kecepatan serigala Siklan. Sambil melangkah pergi, dia mengingatkan Zhang Yan untuk segera mengirimkannya, dan sang protagonis pun menyimpan kontaknya. Sambil melihat temannya pergi, Zhang Yan menerima tawaran itu dan bersiap melangkah ke rencana berikutnya. Sambil tersenyum tipis, dia berjanji akan mengingat budi ini dan membalasnya 10 kali lipat kelak. Sekarang dengan uang di saku, dia akhirnya bisa pergi ke lapak kaki 5 untuk membeli kebutuhannya. Pemuda itu berjalan menyusuri kota, penasaran harta karun luar biasa apa yang menantinya di sana. Dia pun tiba di sebuah gang gelap yang dikenal sebagai pasar gelap bawah tanah, tempat yang penuh rahasia. Zhang Yan tahu ini tempat termurah, tapi barangnya sangat standar, jadi jarang ada yang bagus. Tapi dengan kemampuan khususnya, dia yakin menemukan harta karun tersembunyi bukanlah hal mustahil. Di salah satu lapak, dia menemukan sebuah pedang meteorit yang tertanam kristal serigala siklon. Profil pedang menunjukkan daya serang 60 dan ketahanan 72%. Penjual mematok harga 18.000, padahal jika mulus harganya bisa 25.000. Zhang Yan menunjuk pedang baja biru biasa dan menanyakan harganya yang ternyata 5.000 koin. Pedang itu memiliki serangan 65 dan ketahanan 65%. Dia pun menawarkan kesepakatan dia akan memperbaiki pedang meteorit. Dan imbalannya dia boleh mengambil pedang baja biru tersebut. Sang penjual terkejut dan meragukan keahlian pemuda itu untuk memperbaikinya. Namun di saat itu juga, sistem mengumumkan kalau kemampuan perbaikan ketahanan milik Zhang Yan telah diaktifkan. Sambil memegang bola energi, dia berbisik kalau target utamanya memang pedang baja biru. Nah, sekarang bersiaplah, karena dia akan memamerkan kedahsyatan kelas kreasi miliknya kepada semua orang di sana. Apalagi dengan kemampuan modifikasinya, pedang baja biasa ini bisa diubah menjadi senjata legendaris. Si penjual bertanya apa kelasnya, sebab memperbaiki ketahanan senjata adalah pekerjaan yang sangat rumit. Zhang Yan mengungkapkan, kalau kelasnya adalah Tinder peringkat F, kelas kreasi yang dianggap sangat lemah. Si penjual kaget setengah mati, karena dia sendiri seorang pandai besi peringkat D yang masih kesulitan melakukannya. Dia mengambil pedang itu dan berkata meski paham senjata, dia tidak menjamin bisa memulihkannya total. Lagi pula, jika ketahanan senjata sampai menyentuh angka 0, pedang itu bakal hancur berkeping-keping menjadi 1000 bagian. Untuk memperbaikinya, pembuat harus memahami seluruh struktur dan sihir senjata untuk merakitnya kembali. Jadi dia memberi tawaran balik jika perbaikannya gagal. Zhang Yan harus membayarnya $18.000.
Dari kejauhan, gadis itu menonton dengan cemas karena bahkan pandai besi peringkat tertinggi di keluarganya pun belum tentu sanggup melakukan hal sesulit itu. Karakter utama menyerahkan pedang itu dan menyuruh si penjual memperhatikan baik-baik apa yang akan terjadi. Dia ingat di kehidupan masa lalunya, dia sudah biasa memperbaiki artefak peringkat A, bahkan peringkat S. Dulu, dia mati-matian melatih kemampuan perbaikan ketahanannya agar bisa bekerja lebih maksimal. Dan sekarang, di kehidupan barunya ini, kebiasaan tersebut justru bertransformasi menjadi salah satu keunggulan terbesarnya yang luar biasa. Cahaya biru yang sangat terang langsung menyelimuti pedang saat proses restorasi senjata dimulai. Baginya, memperbaiki perlengkapan tingkat rendah seperti ini semudah membalikkan telapak tangan. Orang-orang di sekitar langsung takjub karena seorang murid biasa bisa menunjukkan keahlian sekelas master. Si gadis pun sama sekali tidak menyangka kalau Jiang Yan benar-benar mahir memperbaiki senjata saat menawarkan bantuan tadi. Dia menyerahkan senjata itu dan berkata kalau ketahanannya sekarang sudah pulih 100%. Si penjual langsung meminta maaf karena sempat meremehkannya dan mengakui bakat luar biasa Jiang Yan, lalu memberikan pedang baja biru sesuai kesepakatan mereka. Sang protagonis tersenyum puas. Sekarang, dia hanya perlu mengubah satu kata saja untuk menjadikannya sebuah artefak sakti. Profil pedang baja biru itu menunjukkan kualitas peringkat E dengan daya serang dan ketahanan 65. Begitu dia mengaktifkan kemampuannya, pedang tersebut langsung bermutasi menjadi pedang raja, sebuah artefak dewa. Ini adalah pedang legendaris milik Jenderal Dewa Kuno, seorang pahlawan perang yang sangat kuat. Dengan senjata baru ini, dia bisa menyimpan 2000 koin tadi untuk biaya kuliah. Dia mendadak teringat adik perempuannya yang masih dirundung duka mendalam sejak kepergian orang tua mereka. Meski dia tahu adiknya kelak akan menjadi sosok yang luar biasa, untuk saat ini, dia hanyalah gadis yang sangat tertutup. Tiba-tiba, ada suara yang sangat familiar minta bantuan buat menaikkan levelnya. Ternyata si gadis berambut ungu ini menawarkan bayaran 50.000 koin demi mencapai level 10. Profilnya menunjukkan kalau dia adalah Ya Keksan. Di seorang malaikat suci rank S yang sekarang masih berada di level 3. Ada Tuan Ket di depan mata. Jiang Yan langsung setuju membantunya. Sambil senyum-senyum, dia merasa uang seperti datang mengetuk pintunya sendiri tanpa perlu kerja keras sama sekali. Gadis itu lalu berbalik ke arah pedagang. Dia meminta pedang meteoritnya yang baru selesai diperbaiki. Dengan daya tahan 100%, si pedagang mematok harga pedang itu sebesar 25.000 koin. Ya Keksan lalu menunjukkan cincin penyimpanannya. Si pedagang langsung melongo, saking syoknya melihat kekayaan luar biasa di depannya. Karena ingin menyenangkan hati nona kaya raya ini, dia langsung membungkuk hormat. Kuper sekali, Jiang Yan sadar kalau pedagang itu belum pernah melihat orang kaya sesungguhnya. Padahal pakaian Ya Keksan saja sudah sangat mahal. Akhirnya, gadis itu siap berangkat ke Dungen bersama Jiang Yan. Jiang Yan berpikir kalau dia bisa menggunakan skill support Ya Keksan untuk membuatnya jadi makin kuat. Tanpa diduga, gadis itu malah memberikan pedang baru tersebut sebagai hadiah selamat datang. Dia terkejut, sang pewaris muda ini ternyata sangat sopan dan baik hati. Tanpa banyak basa-basi, Jiang Yan langsung menerima pedang tersebut dan berterima kasih atas kebaikan yang dia tunjukkan. Gadis itu senang. Dia berpikir meski Jiang Yan hanya kelas rank F, masa depannya pasti tanpa batas. Jadi dia memutuskan untuk terus membantunya sekarang. Jiang Yan pun mengajaknya ke pangkalan latihan Nova. Lalu mereka memulai petualangan seru ini. Tak lama kemudian, mereka tiba kembali di pangkalan latihan Mega yang menjadi pusat para pemula di kota tersebut. Berkat bantuan Jiang Yan, level Ya Keksan melesat naik hingga menyentuh level 5 dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka memecahkan rekor kelinci dan levelnya langsung naik ke level 9 setelah mengalahkan serigala raksasa. Layar sistem langsung berbunyi. Mereka berdua sukses memecahkan rekor waktu di pangkalan serigala siklon. Di luar, layar besar menunjukkan kalau duo ini menyelesaikan Dungen Mode sulit dengan waktu tercepat sepanjang sejarah. Semua orang gegar. Mereka penasaran apakah Jiang Yan yang memecahkan rekor lagi, apalagi sekarang bersama seorang gadis. Salah satu murid bertanya dari keluarga terpandang mana gadis itu berasal, membuat yang lain makin kapo. Ternyata dia berasal dari kamar dagang Delhi. Salah satu dari 10 kelompok terkaya di seluruh negeri di dalam Dungen. Ya Keksan mulai kelelahan dan meminta istirahat sebentar karena levelnya sudah hampir mencapai 10.
Namun Jiang Yan yang sudah level 13 menyemangatinya dan bilang kalau mereka bisa istirahat sambil terus berjalan. Dia pun berpikir, dengan adanya support rank S di sisinya, ini saatnya mencoba tantangan baru yang jauh lebih berbahaya. Wow, nekat banget gak sih? Jiang Yan malah membawanya ke pangkalan babi hutan Hellfire, satu-satunya tempat dengan tingkat bahaya ranci untuk pemula, dan disinilah mereka berdiri tepat di depan pintu masuk dungen babi hutan yang sangat ditakuti. Seorang petugas memperingatkan kalau Raja Babi Hutan jauh lebih berbahaya dibanding monster yang mereka lawan sebelumnya. Tapi Jiang Yan menjawab, kalau makin tinggi risikonya, makin besar peluangnya, dan mereka harus mengambil kesempatan emas ini. Apalagi, memiliki seorang support rangkas adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan dalam kondisi apapun. Petugas itu akhirnya mendoakan agar mereka beruntung saat gerbang raksasa dungen terbuka lebar. Jiang Yan berterima kasih atas doanya, lalu mereka berdua melangkah masuk ke dalam dungen berbahaya untuk tantangan terakhir. Begitu sampai di hutan berkabut, Yakaksan heran karena tidak melihat monster di sekitarnya. Sambil tersenyum percaya diri, Jiang Yan menjelaskan kalau di pangkalan ini tidak ada monster kroco, melainkan hanya ada satu bos besar. Gadis itu langsung terkejut dan bertanya dengan gugup, apakah benar-benar hanya ada satu bos di dungen ini? Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar hebat, dan Jiang Yan memperingatkan kalau monster raksasanya akhirnya datang. Dari balik bayangan, sesosok monster babi hutan raksasa muncul dengan ukuran yang sangat mengerikan. Namun Jiang Yan tetap tenang dan berkata kalau monster sekuat inilah yang paling pantas menjadi lawan tandingnya. Babi hutan Hellfire itu memelototi mereka dengan mata biru menyalai yang terang dan bersiap menyerang. Profil sang Raja Babi menunjukkan kalau dia memiliki kemampuan menginjak-injak dan tubuh yang bisa menghasilkan panas tinggi. Jiang Yan langsung memberi instruksi agar Yakaksan bersiap memulihkan darahnya dengan cahaya suci. Selama pertarungan, dia tahu betul bahwa untuk menghadapi monster sekuat ini, dia harus segera mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Tanpa membuang waktu, dia langsung melesat ke arah makhluk raksasa itu dengan kecepatan penuh, memanfaatkan gaya gravitasi dan putaran tubuh. Jiang Yan berencana langsung menebas layers di babi hutan dengan satu serangan presisi. Namun, makhluk raksasa itu bergerak gesit untuk menghindari serangan udara yang mengarah padanya. Si babi hutan melompat ke udara untuk menghindari tebasan, yang membuat petualang muda kita ini cukup terkejut. Dia sadar kalau babi hutan ini jauh lebih cerdas dari dugaannya, dan rencana awalnya telah gagal. Namun, Jiang Yan memanfaatkan momen di udara untuk memodifikasi pedang bajanya secara diam-diam tanpa disadari Yakaksan. Dengan mata yang menyala ungu, dia mengaktifkan kemampuan modifikasinya untuk membalikkan keadaan. Dia tahu kalau monster itu bisa menahan serangan pedang baja biasa, tapi tidak dengan kekuatan pedang Qinggang buatannya. Senjata tiruan tingkat dewa ini memiliki kualitas plus, daya serang 300 poin, dan efek pasif penembus armor. Dia sadar kalau kemampuan doanya sekalipun tidak bisa mengabaikan hukum fisika untuk menciptakan benda nyata. Dengan pedang baru di genggamannya, Jiang Yan berkata kalau sekarang kendali pertempuran ini sepenuhnya berada di tangannya. Melalui tebasan cepat dan presisi, dia berhasil memotong salah satu taring besar sang Raja Babi Hutan. Makhluk itu melolong kesakitan, sementara Jiang Yan dan Yakaksan langsung bersiap untuk serangan berikutnya. Sebelum rekannya menyadari sesuatu, dia membatalkan modifikasinya agar rahasia besarnya tetap aman. Yakaksan sendiri masih melongo, heran bagaimana pedang rank E biasa bisa memotong taring terkeras monster itu. Dia pun menyimpulkan kalau kekuatan hebat itu bukan dari senjatanya, melainkan dari diri Jiang Yan sendiri yang luar biasa kuat. Memecahkan rekor dengan kelas rank F membuktikan kalau ilmu bela dirinya jauh di atas rata-rata. Jiang Yan sadar kalau gadis itu mulai melamunkan hal-hal aneh, tapi sekarang bukan saatnya teralihkan. Dia pun berteriak menyuruhnya merapal cahaya suci, karena jika dia mengalahkan babi itu sendirian, Yakaksan tidak akan mendapat poin pengalaman. Gadis itu tersentak, lalu berterima kasih karena sudah diingatkan. Kemudian segera mengaktifkan kemampuan cahaya sucinya dengan kekuatan cahaya hangat yang menyelimuti tubuhnya. Sekaranglah saatnya untuk benar-benar mengakhiri hidup sang Raja Babi Hutan. Dia menyadari kalau menggunakan kemampuan modifikasi secara instan bisa menjadi alternatif serangan jenis baru yang mematikan. Dia sempat ragu apakah harus mencoba mengubah nama pedang meteoritnya untuk serangan berikutnya.
Tapi dia tahu jika level namanya terlalu tinggi, modifikasinya bisa gagal atau malah mencelakainya. Tiba-tiba, Raja Babi mengaktifkan skill serudukan Hellfire dan berlari kencang ke arah mereka. Di waktu yang sangat tepat, Jiang Yan bersiap mengakhiri pertempuran ini. Untuk selamanya, makhluk raksasa itu terus menerjang maju dengan api biru yang membara, berniat menghancurkan Jiang Yan dengan seluruh kekuatan dahsyatnya. Jiang Yan sempat bingung cara memodifikasi serangan itu, tapi tiba-tiba dia dapat ide cerdik. Sambil tersenyum, dia menyuruh Yakeksan merem sebentar. Waduh, kira-kira taktik rahasia, apalagi yang mau dia pakai? Gadis itu kebingungan dengan permintaan mendadak tersebut dan bertanya ada apa sebenarnya. Namun, Jiang Yan menyuruhnya percaya saja, karena dia pasti tidak ingin melihat apa yang akan terjadi setelah ini. Mengira kalau adegannya bakal terlalu sadis, Yakeksan setuju untuk memejamkan matanya rapat-rapat. Dengan begitu, Jiang Yan bersiap dan langsung mengaktifkan kemampuan modifikasi untuk menargetkan sang Raja Babi Hutan. Dia langsung mengubah serudukan Hellfire menjadi peredam Hellfire dalam sekejap mata. Sistem segera mengumumkan kalau modifikasi kemampuan berhasil diaktifkan dengan sukses dan rencananya berjalan mulus tanpa hambatan. Seketika, kecepatan monster itu menurun sangat drastis sehingga dia tidak lagi menjadi ancaman berbahaya. Sambil tersenyum puas, Jiang Yan berkata kalau semua sudah berakhir lalu memodifikasi senjatanya menjadi pedang Qingyan. Hanya dengan satu tebasan kilat yang kuat, dia melesat ke arah monster untuk serangan penutup. Layar sistem pun langsung mengumumkan kalau sang Raja Babi Hutan Hellfire akhirnya telah resmi dikalahkan. Jiang Yan langsung naik 2 level sekaligus dan kini sudah berada di level 15. Seperti dugaan, level Yakeksan juga naik 3 tingkat ke level 12 dan sambil tetap memejamkan mata, dia bertanya, apakah Jiang Yan berhasil? Jiang Yan memandanginya sambil tersenyum geli karena taktik menyuruhnya merem terbukti sangat ampuh, penurut, kaya raya, dan punya sihir penyembut. Yakeksan benar-benar partner langka yang sangat sempurna untuk dengan tim berikutnya. Jiang Yan akhirnya bilang kalau dia sudah boleh membuka mata karena misi joki levelnya sudah beres. Dengan agak ragu, gadis muda itu perlahan mulai membuka matanya untuk melihat keajaiban yang ada di depan matanya sendiri. Dia shock berat melihat monster mengerikan itu sudah terkapar tidak bernyawa di tanah. Gadis itu benar-benar tidak menyangka kalau cowok di depannya ini bisa mengalahkan makhluk sekuat itu sendirian tanpa bantuan siapapun. Cowok itu kemudian menegaskan kalau misi mereka sudah selesai sepenuhnya. Jadi sekarang mereka berdua akhirnya bisa segera pergi meninggalkan tempat ini. Gadis itu memperhatikannya dan berpikir kalau Jiang Yan adalah bakat langka yang sangat jujur pada janjinya. Begitu mendengar suaranya, Jiang Yan langsung berbalik dan heran apalagi yang diinginkan gadis ini darinya. Nah, lihat nih, si cewek langsung memberikan bayaran plus hadiah ekstra sebagai rasa terima kasihnya. Pas Jiang Yan membuka kotak itu, dia langsung shock karena isinya ternyata adalah sebuah cincin penyimpanan. Cincin ini dibuat dari kristal sihir spasial yang bisa menyimpan barang dengan memanipulasi ruang. Jiang Yan merasa hadiah ini terlalu mahal hingga ratusan ribu dolar dan berniat menolaknya. Tapi si gadis memaksa karena dia sudah dibantu naik 2 level. Dia berpikir kalau cincin ini bakal sangat berguna untuk menyimpan barang-barangnya saat berada di alam liar nanti. Jadi dia pun memutuskan untuk menerimanya. Akhirnya, dia menerima cincin itu sebagai upah setimpal atas kerja kerasnya di dalam dunia. Sebagai gantinya, Jiang Yan berjanji akan membalas budi di masa depan selama hal itu tidak melanggar prinsip hidupnya. Setelah misi joki selesai, mereka berdua bersiap keluar dari Dungyang untuk kembali ke kota. Di luar, papan peringkat mahasiswa baru menunjukkan persaingan yang sangat ketat dengan banyaknya petarung tangguh tingkat S dan A. Meski berada di posisi pertama, dia tahu posisinya terancam karena yang lain memiliki kelas elit. Salah satunya adalah Liu Fang, seorang pendekar pedang tingkat S legendaris yang terkenal tidak pernah terkalahkan dalam pertarungan. Selain itu, ada Jung Hon, petarung kelas A, dan Lu Yan, pembunuh bayangan angin kelas S yang sangat lincah. Jiang Yan mengingat semua sosok hebat dari kehidupan masa lalunya ini sebagai lawan beratnya nanti. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia bergumam kalau dia sangat menantikan momen untuk bertarung dengan mereka semua. Tapi sebelum duel besar itu terjadi, ada satu urusan pribadi yang sangat penting yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Dengan tatapan mantap,
dia memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya secepat mungkin. Di kehidupan lampau, dia diculik hingga membuat adik perempuannya harus tumbuh dewasa sendirian dalam kesepian dan rasa terabaikan yang mendalam. Akhirnya dia pamit, masih banyak urusan. Dia pun memberi isyarat kalau mereka mungkin akan bertemu lagi lain waktu. Jiang Yan ingat kalau dulu dia tidak pernah kembali dan hanya mendengar kabar tentang adiknya dari orang lain. Di masa depan, adiknya akan membangkitkan kelas tempur tingkat A yang sangat ditakuti. Namun saat ini, adiknya, Zhang Yao, masihlah gadis biasa tanpa kekuatan sihir. Adiknya langsung menyambutnya, mengajaknya makan. Sebagai anak SMA yang pendiam, Jiang Yan sadar kalau adiknya berubah jadi tertutup sejak orang tua mereka tewas mengorbankan diri di sarang iblis yang berbahaya. Dia ingat betul kalau 3 tahun lalu saat orang tua mereka masih hidup, adiknya jauh lebih ceria dan selalu tersenyum hangat. Kehilangan itu sangat berat, mengubahnya total. Tiba-tiba saja di tengah makan bersama, adiknya membuat pengumuman mengejutkan kalau dia berencana untuk segera putus sekolah selamanya. Jiang Yan tentu saja shock mendengar kabar itu dan langsung bertanya apa alasan dibalik keputusan mendadak tersebut. Apalagi nilai adiknya sangat bagus dan ujian masuk kuliah sudah dekat, jadi dia benar-benar bingung. Adiknya ternyata melihat peringkat kota dan tahu Jiang Yan ada di posisi pertama, luar biasa meman. Sang adik berkata, kalau kakaknya selalu bekerja keras dan pasti akan menjadi sangat kuat untuk melindungi dunia. Sedangkan dirinya sendiri merasa kalau nilai bagus pun tidak akan bisa membantu siapa-siapa, makanya dia berpikir lebih baik mulai bekerja sejak dini agar bisa membantu meringankan semua biaya hidup dan pengeluaran rumah tangga mereka. Tapi dia tahu itu bohong, pasti bohong. Jiang Yan menuntut penjelasan jujur. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pria melangkah masuk sambil meneriakkan nama adiknya. Pria yang baru datang itu tampak agak canggung dan bertanya, apakah dia mengganggu waktu makan mereka. Dia kemudian menjelaskan kalau perusahaan pinjamannya sedang mengalami masalah keuangan. Makanya dia terpaksa datang langsung ke sana. Ternyata dia adalah Paman Kuan, orang tempat mereka meminjam uang selama 2 tahun terakhir ini. Dari sini, Jiang Yan akhirnya menyadari alasan sebenarnya kenapa adik tercintanya sampai rela melepaskan semua impian sekolahnya. Adiknya tahu posisi kakaknya sedang tinggi, tapi karena dia tidak punya penghasilan, dia takut menjadi beban. Jiang Yan pun sadar kalau adiknya sengaja mengorbankan masa depannya agar dia bisa kuliah dengan tenang. Dia langsung berbalik ke arah pria itu dan menanyakan berapa total hutang mereka selama 2 tahun belakangan. Paman Kuan menjawab, kalau tanpa menghitung bunganya, total sisa hutang mereka sekitar $43.000. Tanpa ragu, Jiang Yan menyodorkan kartunya, berisi $50.000. Adiknya langsung terkejut, setengah mati, dan bingung dari mana kakaknya mendapat uang sebanyak itu. Tapi Jiang Yan tidak ingin menjelaskan di depan orang luar. Paman Kuan yang mengerti situasi itu pun bersiap untuk segera pergi dari rumah mereka. Sebelum melangkah keluar, dia berpamitan sambil menawarkan bantuan jika sewaktu-waktu mereka membutuhkan sesuatu lagi di kemudian hari. Adiknya langsung bertanya dengan cemas, apakah uang itu didapatkan dari jalan yang salah. Jiang Yan menenangkannya dan meyakinkan kalau uang tersebut murni hasil dari kerja keras kemampuannya sendiri, jadi tidak perlu khawatir. Sambil tersenyum hangat, dia berjanji bakal jadi juara 1 dan menyabet hadiah $300.000 kotek. Manis banget kan cara dia nenangin adiknya biar tidak perlu berkorban lagi demi kuliahnya. Sang adik pun menangis haru menyadari kakaknya bisa membaca semua isi pikirannya. Dia menyerahkan sisa uang itu padanya dan berjanji akan mencari lebih banyak lagi nanti. Sambil tersenyum lebar, cowok itu terus menyemangati adiknya agar fokus belajar dan berlatih demi masa depan yang cerah. Apalagi nanti saat dia di puncak, semua orang akan menghormatinya. Mendengar perkataan tulus kakaknya, gadis itu langsung menangis bahagia di dalam pelukannya. Dia memeluknya erat, berjanji takkan mempermalukan nama keluarga. Sekarang, Jiang Yan harus fokus memutar otak untuk mencari uang, sekaligus menaikkan levelnya secepat mungkin. Dia lalu teringat sebuah lokasi grinding level terbaik yang berada di luar zona kekuasaan manusia. Tempat itu adalah lembah naga beracun, sebuah wilayah yang sangat berbahaya, tapi menjanjikan banyak peluang besar. Populasi monster di sana sangat padat, menjadikannya tempat paling cepat untuk menaikkan levelnya saat ini. Menurut legenda setempat, di bagian terdalam lembah itu dihuni oleh monster sihir langka yang berwujud naga.
Jika berhasil mendapatkan telur naga, kemampuan kerajinan universal miliknya pasti akan sangat berguna. Selain itu, dia juga berpeluang mengumpulkan banyak kristal sihir berharga tinggi untuk dijual kembali nantinya. Bus akhirnya tiba di stasiun Sarang Iblis dan ada pengumuman yang meminta semua penumpang untuk turun. Untuk menuju alam liar, dia harus masuk ke dalam Sarang Iblis dan melewatinya. Area Sarang Iblis kota Nandrang ini hanya dipisahkan dari kota asli oleh satu gerbang lorong saja. Di dalam sarang terdapat benteng manusia, salah satu garda pertahanan utama untuk menahi serbuan monster. Kota ini dijaga oleh dua tetua agung tingkat 70 yang dulu pernah memaksanya untuk membantu mereka. Begitu masuk, sebagian besar orang sudah mengenakan perlengkapan tempur mereka untuk bersiap bertarung. Tapi jika dibandingkan dengan cincin penyimpanan miliknya, semua perlengkapan mahal milik mereka itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Zhang Yan akhirnya sampai di gerbang timur. Akses terdekat menuju lembah naga beracun tujuannya. Lembah tersebut merupakan tempat paling aman yang sudah dijelajahi manusia dengan level monster berkisar antara 13 hingga 18. Bagi dirinya sekarang, inilah lokasi terbaik, tempat terkuat untuk berkembang. Di pintu masuk benteng, dia menyerahkan kartu pelajarnya yang mencantumkan kelas petani dan tukang biliknya. Penjaga itu bertanya apakah dia yakin ingin pergi sendirian karena wilayah luar sangat berbahaya dan nyawa taruhannya. Zhang Yan berterima kasih atas perhatiannya dan berjanji akan kembali dengan selamat sambil membawa kartu identitasnya lagi. Dia merasa tidak boleh membiarkan anak itu bunuh diri meskipun dia memiliki 2 kelas tingkat F, namun saat dia mencoba menahan dan menghalangi langkahnya untuk pergi ke alam liar, gerakan Zhang Yan ternyata jauh lebih cepat. Dengan gerakan kilat, Zhang Yan berhasil menghindari cengkeraman tangan sang penjaga dan terus melesat maju tanpa menoleh ke belakang. Penjaga itu syok karena tidak menyangka seorang bocah bisa menghindarinya, padahal dia sendiri adalah petarung tingkat 30. Namun penjaga lainnya berteriak kalau bocah itu adalah Zhang Yan, pemuda jenius yang baru saja memecahkan semua rekor. Dia juga memperingatkan kalau Zhang Yan menempati peringkat pertama dan calon kuat peraih skor tertinggi tahun ini. Sang penjaga bingung bagaimana bisa seorang hunter peringkat F ganda sekuat ini dan merasa ada yang aneh. Sementara itu di dalam lembah, si protagonis bersiap menghadapi segala bahaya yang menantinya. Masalah utama tempat ini adalah gas beracunnya yang pekat, membuat pil penawar racun menjadi barang wajib. Karena pilnya mahal dan tidak tahan lama, dia harus buru-buru sebab kendala terbesarnya adalah bokek. Tiba-tiba sekelompok kelelawar sayap hijau level 13 terbang ke arahnya. Sambil tersenyum, dia bersiap menyerang karena sudah lama menunggu mereka. Tanpa buang waktu, pemuda itu maju dengan 2 pedangnya dan mulai menebas setiap kelelawar. Baru mengalahkan 3 monster saja, progres levelnya sudah naik hampir 3%. Dia puas dengan hasilnya dan sadar kalau monster liar memberi pengalaman jauh lebih melimpah. Tapi coba lihat, ini saatnya dia mengaktifkan modifikasi hebatnya untuk perburuan besar. Berjalan menembus hutan dengan pedang yang membara, dia bersiap menghadapi gelombang monster berikutnya. Setelah memodifikasi pedang bajanya menjadi Qinghon, dia menyatakan ini waktunya berburu sungguhan. Dengan pedang bercahaya, dia menerjang dan menghabisi makhluk-makhluk itu demi mendulang banyak pengalaman. Setelah membantai beberapa herin dan katak, levelnya melonjak drastis hingga mencapai level 18. Karena kelelahan, dia duduk beristirahat dan minum air untuk memulihkan tenaganya. Sambil minum, dia mengeluhkan nasib buruknya karena belum mendapatkan satupun kristal sihir. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang dan menoleh ke arahnya. Dia mengenali Lu Yu bersama hunter peringkat S dari sekolah Nang nomor 7 beserta rekannya. Pemuda itu adalah tuan muda keluarga Lu, klan hunter elit dari kota besar Nanrang. Si antek mendekat dengan sombong dan membentak, apakah protagonis kita tuli? Karena diam saja. Tanpa gentar, dia menjawab sinis dan menyindir apakah si kacung itu yang mengalahkan monsternya. Si kacung murka dan mengancam apakah dia tahu sedang bicara dengan siapa. Tapi Luan menjela dan mengajak si pemuda bergabung. Karena kemampuannya lumayan, protagonis menolak mentah-mentah lalu pergi. Karena tahu mereka cuma mau merebut pengalamannya. Si kacung kesal dan bertanya kenapa tuannya tidak membiarkannya memberi pelajaran pada bocah sombong itu. Luan membalas bahwa hunter peringkat F ganda yang bisa sampai ke sini sendirian pasti punya bakat luar biasa. Sambil tersenyum licin, Luan berjanji pertemuan berikutnya adalah giliran si kacung.
Kini dengan sisa satu pil penawar, si pemuda harus memburu katak lagi demi mencapai level 18. Sejam berlalu, dia menyesal tidak menemukan monster langka seperti naga yang dirumorkan. Dia tahu kabar burung soal binatang sihir jenis naga, tapi sejauh ini tanda-tandanya nihil. Tiba-tiba sesuatu menghantam pedangnya dengan keras di tengah hutan gelap, membuatnya terperanjat. Dengan putaran cepat, dia berhasil menangkis serangan mendadak dari makhluk misterius tersebut. Saat berbalik, dia melihat makhluk ungu kecil yang menyerangnya dari belakang. Pemuda itu syok karena pedang King Hong miliknya bahkan tidak mampu menembus kulit makhluk aneh itu. Makhluk itu melompat mundur, bersiap menyerang lagi. Raja Katak Iblis level 20 pun menampakkan diri dengan kemampuan lilitannya yang mematikan. Akhirnya dia menemukan bos monster dan dengan seringai lebar bersumpah akan merebut kristal sihirnya. Katak itu langsung melancarkan serangan lilitan lidah raksasa dengan kekuatan penuh. Lidah katak itu membelah menjadi beberapa bagian dan menyerbunya dari segala arah dengan sangat cepat. Namun dia sudah tahu cara mematahkan trik itu dan bersiap membalas. Menggunakan kemampuannya, dia mengubah lilitan lidah raksasa menjadi aliran lidah raksasa. Alhasil, lidah katak itu malah saling melilit sendiri hingga terikat simpul mati yang erat. Selagi si katak tak berkutik, dia merangsak maju untuk tebasan terakhir demi mengakhiri riwayatnya. Namun saat pedangnya menghantam kepala monster itu, kulit tebalnya tidak tergores sedikit pun. Dia terkejut karena gagal menembus pertahanan kokoh sang Raja Katak Iblis. Makhluk itu kemudian mengaktifkan kemampuan kulit es yang mendongkrak drastis pertahanan fisiknya secara masif. Sistem mengumumkan modifikasi gagal karena level target melampaui level protagonis, sehingga semuanya kembali normal. Pemuda itu kesal setengah mati karena gagal di saat-saat krusial pertempuran sengit ini. Itulah kelemahan kemampuannya, durasinya sangat singkat jika melawan target berlevel lebih tinggi. Setelah terlepas dari lidahnya sendiri, katak itu mendadak melancarkan serangan kilat yang sangat kuat. Protagonis kita berhasil menangkis serangan tepat waktu. Tapi sekarang dia terpojok. Apa dia benar-benar harus bertaruh nyawa demi memenangkan pertarungan gila ini? Jadi dia mengaktifkan kemampuan modifikasinya pada pedang meteorit untuk serangan pemungkasnya. Cahaya warna-warni yang pekat langsung menyelimuti pedang itu selagi bertransformasi menjadi jauh lebih kuat. Dengan ini, pedang meteorit berubah menjadi bilah Raja Iblis Agung yang sangat mengerikan. Energi merah gelap menyelimuti senjata baru itu selagi sang pemuda menggenggamnya erat-erat. Sebuah suara misterius bertanya siapa yang memanggilnya. Lalu profil senjata pun muncul dengan atribut tersembunyi. Si pemuda sadar senjatanya tidak stabil, sehingga dia harus bergegas menghabisi Raja Katak. Menggunakan pedang barunya, dia menerjang maju dengan seluruh kekuatannya untuk serangan akhir. Hanya dengan satu tebasan, pedang itu menumbangkan si katak dalam ledakan energi merah gelap. Kehabisan tenaga, si protagonis bersandar pada senjatanya untuk bernapas. After pertarungan hebat yang melelahkan, senjata ini terbukti sangat mengerikan, karena satu tebasan saja sanggup menguras seluruh staminanya. Tiba-tiba bilah pedang mulai mengikis tubuhnya, dan dia menyadari bahaya maut yang mengancamnya. Merasakan perihnya korosi tersebut, dia mencoba mengaktifkan modifikasi untuk membalikkan prosesnya. Namun staminanya benar-benar habis, hingga dia ambruk ke tanah tanpa daya. Suara dari dalam pedang memperingatkan bahwa siapapun yang berani merebut kekuatannya harus membayar mahal atas kelancangan besar tersebut. Meski wujud aslinya tidak turun langsung, 1/10 kekuatannya sudah lebih dari cukup, tapi si protagonis rupanya sudah menduga ini dan langsung menyiapkan langkah berikutnya. Sembari bangkit, dia berkata ini bukan pertama kalinya dia memodifikasi bilah Raja Iblis. Suara itu murka dan memakinya sebagai ketua yang lancang menantangnya secara terang-terangan. Dengan pedang bajanya, dia menusuk mata pada bilah Raja Iblis untuk menghancurkan kutukan dahsyatnya. Ledakan energi merah pun terjadi dan pemuda itu berhasil lepas dari kendali senjatanya. Kesadaran Raja Iblis berteriak akan membalas dendam dan menyegel jiwanya di jurang kegelapan selamanya. Lemas tak berdaya, si protagonis ambruk di samping pedang yang kini tak aktif lagi. Dia menyadari bahwa dengan menusuk kesadaran Raja Iblis, dia berhasil menghentikan proses pengikisan yang menggerogoti tubuhnya. Kini dia hanya perlu memulihkan stamina agar bisa mengembalikan nama senjatanya. Sambil beristirahat, dia teringat kejadian serupa di kehidupan masa lalunya. Kala itu musuhnya adalah Raja Iblis ke-9 Revisham, makhluk yang jauh lebih berbahaya dari ini. Berkat insiden itulah dia belajar bahwa menyerang kesadaran di dalam senjata adalah metode yang paling tepat.
Dia penasaran, apakah makhluk kuat ini berasal dari sarang iblis atau tempat lain. Jangan-jangan Raja Iblis ini datang dari dunia lain yang jauh lebih mengerikan dan gelap. Setelah pulih sepenuhnya, dia bangkit berdiri dan bersiap memanen hasil jarahan besarnya. Dia pun mengaktifkan kemampuan jarahannya dan mengubah bilah Raja Iblis menjadi senjata baru yang kuat. Sambil tersenyum, dia berharap sang Raja Katak Iblis tidak mengecewakannya. Tiba-tiba sebuah kristal sihir ungu berukuran besar muncul di hadapannya sebagai hadiah utama. Kristal bos level 20 ini bernilai minimal 100.000, untung besar baginya. Apalagi sisa bangkai monster tadi juga bisa dijual sebagai bahan berharga. Dia berniat menjual semuanya di pasar gelap saat kembali ke kota demi meraup untung lebih. Pemuda itu lalu teringat levelnya naik setelah mengalahkan sang Raja Katak Iblis dan membuka menu statusnya. Notifikasi sistem muncul, dia berhasil mengalahkan Raja Kodok dan makhluk misterius. Dapat banyak banget X, langsung naik 2 level sekaligus. Dia pun penasaran, apa makhluk tadi itu sebenarnya mata iblis dari pedangnya? Sempat kepikiran buat tembuk dengan manggil, lalu ngebantai si mata iblis biar langsung instan melesat ke level 100. Tapi dia sadar kalau sampai salah langkah sedikit saja, seisi kota bakal kereset bareng dia. Makanya dia main aman saja dan membuang ide gila itu. Dia ingat tiap 10 level bakal dapat skill bawaan baru yang sangat dinantikannya. Dan benar saja, dia dapat kemampuan bongkar pasang buat cari material, plus kekebalan wabah demi keamanan dirinya. Sambil senyum-senyum, dia mikir kalau kekebalan wabah ini bisa diakali jadi kekebalan kerusakan. Biarpun banyak batasan, kebal damai ini tetap berguna banget di saat Gentin. Nah, karena misinya sudah selesai dan dia makin op, ayo kita ikuti langkahnya yang bersiap untuk pulang. Sambil berlari menembus hutan, dia melompat lincah dari pohon ke pohon dengan tubuhnya yang terasa sangat ringan. Tiba-tiba, dia melihat anak buah Luon tuan muda keluarga Lu. Sedang apa si kacung itu di sini? Si pengikut menatapnya tajam sambil menggenggam belati, siap bertarung habis-habisan di tengah gelapnya hutan rimba. Dasar pecundan, kata si pembunuh bayaran kelas B itu girang, karena akhirnya bisa menemukan targetnya. Sekejap mata, dia langsung menerjang maju dengan belatinya yang super cepat. Skill kecepatan ekstremnya diaktifkan, mendongkrak kelincahan sebesar 30%. Dia pikir serangannya bakal kena dan meremehkan kelas F yang sok menantang kelas petarung, padahal jagoan kita dengan gampang menghindar pakai satu putaran simpel sambil mengejek lawannya itu lambat dan membosankan. Lewat serangan balik kilat, musuh langsung kena hantam telak, terkapar. Dia tidak percaya kecepatan bocah itu melampaui miliknya. Dia makin shock berat saat melihat pedang itu ditarik keluar dari cincin penyimpanan. Bagaimana bisa ampas seperti bocah ini memiliki barang super mahal yang bahkan jarang dimiliki petarung hebat. Jagoan kita menjelaskan bahwa latihan dan insting bertarung juga sangat menentukan kekuatan seorang prajurit. Dia berbalik badan, tahu betul si pecundang ini sudah kehabisan tenaga dan pasti ada dalang di belakangnya. Dan tepat saat dia mau menebas si kacung di tanah, seret. Sehelai daun melesat tajam menahan serangannya dengan sangat presisi. Dia menoleh. Benar saja, majikan si penyerang tadi akhirnya muncul menampakkan diri. Saat bertatapan, Luon langsung menerjang sekuat tenaga. Si rambut ungu malah sempat memuji pedang musuhnya sebelum duel maut mereka berdua dimulai. Dia kembali memuji bilah senjata rivalnya, sementara pedang mereka saling beradu dengan keras. Sambil melompat mundur untuk menjaga jarak, mereka bersiap memulai pertempuran dahsyat yang sudah di depan mata. Luon menantangnya secara terbuka, ingin membuktikan kekuatan dari peringkat 1 di daftar murid baru. Sambil tersenyum tipis, jagoan kita meledik balik kalau tampaknya sang rival masih tidak terima dengan peringkat tersebut. Dia pun menantang taruhan, yang kalah harus menyerahkan senjatanya ke sang pemenang. Luon setuju dan langsung mengaktifkan Winora kelas S miliknya, menaikkan kelincahan sebesar 80 poin. Sambil tersenyum, jagoan kita berkata dia akan